Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi rame banget dibahas, apalagi buat lo yang cinta mati sama Garuda di dadaku. Yup, apalagi kalau bukan Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka, dan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info seru lainnya. Masa kelam Timnas. Oke, kita mulai dulu dari masa-masa kelam Timnas kita. Kalau lo fans bola sejak era 2000-an awal, pasti relate banget. Dulu tuh Timnas Indonesia kayak sinetron azab. Banyak drama, banyak masalah internal, dan hasilnya, ya gitu-gitu aja. Piala AFF, udah masuk final 6 kali, tapi kagak pernah juara. Kayak jomblo yang deketin gebetan terus ditolak mulu. Pemain kita punya skill sih, tapi sering banget kalah mental. Apalagi kalau udah main di luar negeri atau lawan tim yang posturnya tinggi-tinggi, udah deh, mental down duluan. Dan jangan lupa, federasi kita juga sempat bermasalah. Sanksi FIFA gara-gara dualisme PSSI, liga yang sempat vakum, terus klub-klub yang asal rekrut pemain asing. Pokoknya kacau balau. Timnas kayak jalan di tempat. Bahkan sempat ada era, di mana nonton Timnas tuh kayak nonton film horor. Lo pengen nonton tapi deg-degan takut malu sendiri. Kebangkitan perlahan. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada perubahan bro. Salah satunya dimulai pas era coach asing yang serius ngebangun fondasi. Dan puncaknya, jelas pas Shin Tae-yong datang ke Indonesia tahun 2020. STY alias Coach Shin ini, datang dengan visi yang beda banget. Gaya mainnya disiplin, modern, dan ngandelin kecepatan serta pressing tinggi. Dia nggak cuma mau menang, tapi pengen ubah mentalitas pemain dari ikut turnamen jadi berjuang buat juara. Yang bikin salut, STY juga nggak takut bersihin pemain-pemain yang mentalnya kurang kuat. Dia mending pasang pemain muda tapi mau kerja keras, daripada pemain senior yang udah males-malesan. Dan emang terbukti, perlahan-lahan performa Timnas mulai naik. Mulai dari SEA Games, AFF, sampai ke Piala Asia. Dulu kita cuma bisa nonton tim lain di TV, sekarang kita bisa nonton Timnas kita sendiri, main lawan raksasa Asia, kayak Jepang, Korea, Australia, dan gak malu-maluin lagi. Pemain naturalisasi. Nah, salah satu topik yang gak bisa dilewatin dari kebangkitan Timnas adalah pemain naturalisasi. Disinilah kita mulai punya senjata rahasia. Dulu naturalisasi tuh kesannya kayak proyek panik. Tapi sekarang beda, pemain yang dinaturalisasi itu bener-bener dipilih, karena kualitas dan komitmennya buat bela merah putih. Nama-nama kayak Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, sampai Justin Hubner. Ini semua pemain yang punya pengalaman dan main di klub-klub Eropa. Mereka datang bukan cuma buat pelengkap doang, tapi jadi tulang punggung tim. Dan yang lebih penting, mereka ngebawa mentalitas Eropa ke dalam tim. Mereka ngajarin pemain lokal, cara kerja keras, disiplin, dan profesionalisme yang tinggi. Gabungan antara pemain lokal yang lincah dan pemain naturalisasi yang punya fisik dan pengalaman internasional, itu bikin Timnas sekarang jadi makin solid. Udah nggak ada lagi tuh Timnas yang kalah adu fisik, atau panik pas ditekan lawan. Regenerasi dan talenta lokal. Timnas sekarang juga makin garang, karena pemain muda lokal kita makin naik kelas. Lo lihat sendiri dong, talenta muda kayak Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Hernando Ari, Rizky Ridho. Mereka bukan cuma jago di lokal, tapi juga udah dapet jam terbang internasional. Banyak dari mereka juga mulai coba peruntungan di luar negeri. Ada yang main di Korea, Jepang, bahkan Eropa. Ini bukti bahwa sepak bola Indonesia udah mulai dilirik. Bahkan akademi-akademi lokal juga mulai serius ngebina pemain sejak usia muda. STY juga berani kasih kesempatan buat pemain muda di ajang besar. Hasilnya, ya kayak waktu Timnas U23, kita lolos ke semifinal Piala Asia U23, dan ngalahin tim sekelas Korea Selatan. Bro, itu Korea Selatan loh. Negara yang sering kita tontonin K-dramanya, sekarang kita bikin mereka nangis di lapangan. Rekor dan pencapaian gila. Gak afdol kalau kita gak bahas pencapaian yang bikin bangga. Dalam 2-3 tahun terakhir, Timnas kita bikin gebrakan yang gak main-main. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Pertama kalinya dalam sejarah, U23 masuk semifinal Piala Asia dan hampir banget ke Olimpiade. Skor-skor gila kayak lawan Vietnam, menang. Thailand, bahkan sempat nahan imbang tim besar Asia. Ranking FIFA naik terus, dari posisi 170-an ke 130-an, bahkan sekarang udah mulai masuk jajaran top ASEAN. Dan yang paling penting, rasa percaya diri. Sekarang pemain kita udah nggak minder lagi lawan tim-tim Asia. Kita main lepas, berani duel, dan punya mental pemenang. Bahkan fans luar, mulai respek dan kagum sama perkembangan sepak bola kita. Harapan ke depan. Tapi inget bro, ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang. Kita udah punya pondasi kuat, tinggal dijaga dan dikembangin. Federasi harus lebih profesional, liga harus lebih kompetitif, dan pembinaan usia muda harus terus jalan. Harapan kita jelas, lolos ke Piala Dunia. Emang masih jauh, tapi bukan hal mustahil. Kalau Jepang, Korea, bahkan Qatar bisa, kenapa kita enggak? Apalagi sekarang, kita udah mulai jago di semua lini. Kiper, bek, gelandang, striker. Tinggal satu, konsistensi. Kalau timnas kita bisa konsisten, punya sistem jangka panjang, dan tetap jaga semangat Garuda, wah, bisa-bisa 5-10 tahun ke depan, kita jadi Raja Asia Tenggara. Bahkan ngerusuhin tim-tim top Asia kayak Iran, Jepang atau Australia. Rivalitas gila di Asia Tenggara. Ngomongin timnas, gak lengkap kalau gak bahas rivalitas yang bikin jantung deg-degan dan emosi naik turun. Di Asia Tenggara, Indonesia tuh punya beberapa musuh bebuyutan yang selalu panas banget tiap ketemu di lapangan. Siapa lagi kalau bukan Thailand, Malaysia dan Vietnam. Thailand lawan yang bisa dibilang paling dominan di ASEAN dalam satu dekade terakhir. Tapi sekarang, kita udah mulai bisa nandingin mereka. Bahkan beberapa kali, kita sukses bikin Thailand ketar-ketir. Malaysia, ini sih lebih dari sekadar pertandingan. Ini harga diri bangsa. Tiap ketemu Malaysia tuh vibes-nya kayak El Clasico ASEAN. Dan lo pasti setuju, ngebantai Malaysia di kandang mereka itu rasanya surga banget bro. Vietnam dulu sih mereka sempet di atas kita, apalagi pas era tahun 2018 sampai tahun 2022. Tapi sekarang, timnas kita udah mulai ngejar, dan bahkan ngelewatin mereka. Kita udah mulai menang mental dan fisik. Head to head pun makin seru. Rivalitas ini penting banget buat ngebentuk mental dan semangat juang. Dan makin banyak kita menang lawan mereka, makin keangkat nama Indonesia di Asia Tenggara. Supporter garis keras. Yang gak kalah penting dalam kebangkitan timnas adalah supporter. Bro, lo sadar nggak? Timnas Indonesia tuh punya salah satu basis fans paling militan dan loyal di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, semua orang bisa nonton timnas rame-rame. Bahkan buat friendly match sekalipun, stadion bisa full. Ultras Garuda, La Grande Indonesia, dan berbagai kelompok supporter lain tuh punya andil besar. Mereka selalu datang langsung ke stadion, nyanyi non-stop 90 menit, dan bikin atmosfer yang bikin lawan keder. Ini tuh aset gede banget buat pemain, karena mereka berasa main di bawah sayap Garuda beneran. Yang nonton di TV atau live stream, juga gak kalah greget. Lo lihat aja di TikTok, Instagram, sampai Twitter atau X, tiap habis pertandingan pasti rame banget ngebahas formasi, performa, sampai drama di lapangan. Pokoknya hashtag kita Garuda itu bukan slogan doang. Itu cerminan dari jutaan hati rakyat Indonesia yang cinta bola setulus-tulusnya. Liga lokal, harapan atau masalah? Oke, sekarang kita bahas hal yang sering jadi perdebatan. Liga lokal, sebagus apapun timnas, gak akan bisa berkembang kalau liganya gak sehat. Liga 1 Indonesia selama ini, naik turun performanya, kadang seru, kadang penuh drama. Tapi jujur aja, dibanding beberapa tahun lalu, sekarang udah mulai membaik. Banyak klub yang mulai serius bangun akademi. Pemain muda, dikasih menit bermain. Pelatih asing makin berkualitas. Stadion juga mulai direnovasi, lebih modern, dan ramah penonton. Tapi masih ada PR besar, jadwal liga yang berantakan, wasit yang kadang aneh, dan sistem kompetisi yang kadang gak konsisten. Kalau ini bisa diberesin, Liga 1 bisa jadi tempat lahirnya bintang-bintang masa depan timnas. Contohnya Marcelino, Hernando,
Rido, mereka semua lahir dari kompetisi lokal sebelum bersinar di timnas. Jadi, federasi wajib serius benahin liga. Karena masa depan Garuda juga dimulai dari lapangan di liga sendiri. Mimpi besar, Piala Dunia? Dan inilah puncaknya bro, mimpi besar, Timnas Indonesia main di Piala Dunia. Dulu, ini mimpi yang kayaknya cuma hayalan. Tapi sekarang, udah mulai kelihatan jalannya. FIFA World Cup 2026 bakal nambah jumlah peserta jadi 48 tim. Artinya, Asia dapat jatah lebih banyak. Dengan performa yang makin konsisten, ranking yang naik, dan mental juara yang tumbuh, kita bisa banget ngincer slot itu. Apalagi sekarang kita udah punya generasi emas. Kalau mereka bisa dijaga dan ditingkatkan, 2026 atau 2030 itu realistik, bukan lagi mimpi di siang bolong. Bayangin deh, lihat Marcelino, Witan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, main di Piala Dunia beneran. Bendera merah putih berkibar di antara negara-negara besar. Gila sih, merinding. Tapi tentu, semua itu butuh proses, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak. Bukan cuma pemain dan pelatih, tapi juga federasi, pemerintah, fans, dan kita semua. Kalau bersatu, gak ada yang mustahil. Garuda pasti bisa terbang makin tinggi. So bro, itu tadi cerita lengkap tentang kebangkitan Timnas Indonesia. Dari yang dulu jadi bahan candaan, sekarang udah mulai jadi mimpi buruk buat lawan-lawannya. Jangan pernah remehkan kekuatan Garuda yang bangkit. Gimana menurut lo? Apakah Timnas kita beneran udah siap jadi Raja Asia Tenggara? Atau masih ada PR yang harus dibenerin? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau lo bangga sama Timnas Indonesia. Subscribe, biar nggak ketinggalan update sepak bola seru lainnya, dan share video ini ke temen lo yang masih bilang Timnas itu cuma tim ampas. Biar mereka melek,